Jadi pelatihan pada hari ini peserta yang dari 37 yang lulus 35 peserta. Dari 35 peserta itu ada yang dari Moskona Selatan, ada yang dari Distrik Merdei, dan ada yang dari Moskona Utara. Nah, kegiatan yang dilakukan ini terutama kita lakukan kegiatan berdasarkan hasil survei sebelumnya, survei kebutuhan di masyarakat. Nah, survei kebutuhan di masyarakat itu rata-rata ada pekerjaan dari pemerintah kampung, pemerintah distrik. Tetapi anak-anak kita yang asli di setempat tidak bisa untuk kerja karena mereka ini tidak punya kemampuan. Contoh kecil, ada pembangunan MCK atau pembangunan rumah atau pembangunan sekolah, lalu di dalamnya ada mebeler. Nah, anak-anak kita ini tidak bisa kerja, sehingga uang itu tidak berputar di kampung atau di distrik. Nah itu, dan menyebabkan angka pengangguran semakin banyak. Nah, langkah ini kita lakukan untuk mereka dibekali dengan kemampuan, terus kemudian kita berikan juga sedikit dana pembinaan dan peralatan untuk setelah kegiatan ini mereka akan pulang ke kampung, dan dalam pantauan kami untuk tetap melakukan kegiatan itu di kampung, sehingga ada kebutuhan-kebutuhan pembangunan di kampung yang buat pintu, jendela, kusen atau apapun yang sebenarnya yang kecil-kecil itu mereka bisa lakukan. Nah, itu jadi harapannya bahwa pertama dukungan daripada pemerintah daerah, sehingga kegiatan yang kami lakukan dalam jangka waktu 1 minggu dengan 50 jam pelajaran ini bisa ditingkatkan lagi sehingga mengasah skill mereka di kampung. Uh, Terima kasih saya yang pertama itu untuk Kepala Pimpinan Balai Vokasi dan Produktivitas Kota Sorong, karena surat itu kami kirim lewat PDF tapi beliau merespon cepat, itu luar biasa. Lalu yang kedua, luar biasanya adalah kegiatan kami ini, kan saya ini awam ya, ini kegiatan yang baru pertama kali saya lakukan untuk peserta, dan saya tidak punya bayangan terkait dengan kegiatan ini jangka waktunya dibutuhkan berapa. Ternyata setelah saya ada di BLK, saya berkoordinasi dengan BLK, jangka waktu yang sebenarnya adalah harus 1 bulan. Tetapi karena kami ini kurang punya pemahaman terkait dengan pelatihan ini seperti apa, ternyata mereka memberikan penjelasan seharusnya 1 bulan, tetapi walaupun 1 minggu berdasarkan usulan kami untuk 1 minggu, ya kepala balai mengizinkan 3 instrukturnya untuk datang. Ketiga instruktur ini punya kemampuan yang luar biasa, mengajarkan secara teori maupun secara praktek, dan anak-anak peserta cepat sekali untuk mengerti. Harapannya bahwa untuk yang pertama kita menyampaikan terima kasih juga untuk pemerintah Provinsi Papua Barat, anggota DPRD Provinsi Papua Barat, lalu pemerhati organisasi yang memberikan sumbangsih bantuan untuk kegiatan ini bisa berjalan lancar. Harapannya bahwa kedepannya bisa diperhatikan lebih lagi, sehingga yang sekarang peserta yang sekarang mengikuti kegiatan ini dia akan masuk kepada pelatihan yang tahap kedua, tetapi nanti akan membuka untuk yang berikut lagi untuk dia masuk pelatihan di tahap 1 seperti yang peserta sekarang ini. Seperti itu, sehingga dia berkelanjutan. Kalau kita bicara tentang sumber daya manusia, ini bukan persoalan sekolah dari SD sampai dengan sarjana, tetapi apakah dia setelah sekolah itu dia punya kemampuan, keahlian atau tidak, itu. Dan keahlian ini bukan hanya di mebeler atau di menjahit atau perbengkelan saja, tetapi ternyata saya temui setelah saya di BLK, saya berdiskusi dengan orang di BLK, ternyata ada banyak sekali jurusan yang kita bisa manfaatkan untuk anak-anak kita bisa ikuti pelatihan di sana. Kemudian setelah mereka pulang, mereka bisa kerja tidak perlu untuk orang lain dulu, tetapi minimal untuk dia punya diri sendiri, kemudian untuk dia punya lingkungan, dia punya kampung, dia punya distrik. Setelah itu baru bisa ke luas yang jangkau. Jadi kita tidak usah berpikir yang terlalu besar, tapi pikir dari hal-hal yang paling kecil yang ada di sekitar kita, manfaatkan potensi itu.